Romo Bondi dan juga beberapa karyawan yang sedang terpapar. Semoga segera pulih dan gereja bisa segera kembali buka untuk kita merayakan Ekaristi secara offline. Dan tentu saja harapannya mungkin kita menjadi salah seorang murid yang kemudian membangunkan Yesus dengan pertanyaan, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Tetapi Yesus berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Dan saat ini hal yang sama mungkin juga Tuhan Yesus katakan kepada kita. Diam dan tenanglah. Masuk dalam keheningan hati. Masuk dalam keheningan batin. Mensyukuri bahwa kita sampai saat ini masih boleh diberi kesehatan. Mensyukuri bahwa saat ini kita masih boleh mengikuti Ekaristi dalam keterbatasan. Diam, tenanglah. Kata-kata Yesus yang menghibur kita agar kita tidak senantiasa dalam keadaan panik. Awalilah kurbanmu pada Tuhan, siapkanlah hatimu, curahkanlah hati nurani kita, bersatukanlah dengannya. Mohon kuat dalam percaya, besarkan pengharapanmu. Mohon kurnia dan rahmat Tuhan, agar cinta Tuhan dan teman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Ibu Bapak, Oma Opa yang ada di rumah, hari ini adalah hari Sabtu biasa yang ketiga. Intensi pagi hari ini mendoakan para karyawan di Kompleks Pastoran GKP dan Gereja Santo Thomas Rasul, di mana 13 orang dari 25 terpapar COVID dan sekarang harus isolasi mandiri. Untuk itu marilah kita siapkan hati dan budi kita seraya mohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kita. Ibu, Bapak, Oma, Opa yang ada di rumah, Injil hari ini mengajak kita menelusuri dan berperahu bersama Yesus. Demikian juga para murid. Dalam satu perahu itu Yesus ada di sana. Dan ketika mereka bertolak ke seberang meninggalkan orang banyak, datanglah angin taufan yang sangat dahsyat. Ombak bergelombang dan menyembur bahkan masuk ke dalam perahu. Perahu mulai penuh dengan air. Keadaan mulai semakin menakutkan. Tampak di perahu yang sudah berair itu, Yesus tidur terlelap di buritan di sebuah tilam. Murid-murid semakin khawatir. Angin semakin keras dan taufan semakin seolah menenggelamkan perahu itu. Maka murid-murid dalam keadaan panik membangunkan Yesus. "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Yesus terbangun dan dari mulutnya keluar kata-kata, "Diam, tenanglah." Angin reda dan danau menjadi teduh sekali. Setelah teduh dan damai, Yesus bertanya kepada para murid, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ibu, Bapak, saudara-saudari sekalian, gereja hari ini ditutup. Mulai hari ini sampai dengan besok hari tanggal 5 bulan Februari. Kenapa gereja ditutup? Pertama, karena kemarin dari hasil PCR dari 25 karyawan, 13 karyawan kita terpapar COVID. Karena itu dengan sisa-sisa tenaga yang ada dan melihat juga keamanan untuk seluruh warga gereja yang mengikuti Ekaristi di Paroki Santo Thomas Rasul ini, maka Dewan Paroki Harian bersama Romo, bersama TGKP di
kemudian memutuskan sementara ini gereja ditutup, ya. Lalu bagaimana ke-13 orang karyawan tadi yang terpapar COVID? Mereka tentu saja sedang isolasi mandiri. Semoga nanti ada gerakan-gerakan dari tim Satora mendampingi, khusus untuk para karyawan-karyawan kita yang terpapar COVID. Lalu bagaimana, apakah sekretariat masih buka? Masih buka dengan jam-jam yang sangat terbatas. Ibu bapak saudara sekalian, mungkin kondisi ini seperti kondisi yang saya alami, kalau boleh saya sharing, seperti bacaan Injil hari ini. Ketika belum habis rasa khawatir ya, karena Romo Bondi juga dinyatakan terkonfirmasi COVID meskipun dia dalam keadaan yang sehat. Hari Rabu para karyawan diambil dites dengan PCR. Hari Jumat pagi kemarin baru keluar hasilnya dari puskesmas dan hasilnya sangat mengagetkan ya. Tetapi mungkin yang penting digarisbawahi adalah bagaimana kita menyikapi ini. Pertama, kalau Yesus kepada para muridnya bertanya, mengapa kamu begitu takut, mengapa kamu tidak percaya? Saya pun serasa disentil, gak usah terlalu panik. Gak usah terlalu takut berlebihan. Tapi yang penting kita tetap waspada, tetap protokol kesehatan, tetap menjaga kesehatan dengan baik. Apalagi kita pernah punya pengalaman yang jauh lebih dahsyat ya. Hingga Romo Paroki pun juga meninggal karena COVID, Romo pendahulu saya. Ibu bapak saudara sekalian, kalau demikian bagaimana sikap kita yang benar? Dalam keadaan yang serba tidak pasti, dalam keadaan yang serba tidak menentu. COVID bisa datang menyerbu siapapun. Dan sekarang percepatannya begitu bertambah. Penularannya begitu cepat. Walaupun kita mungkin sudah menjaga diri, tetapi lingkungan di luar sana kita tidak tahu dan tidak pasti. Tetap waspada dan berjaga-jaga. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tapi berjaga-jaga dan berusaha tidak berarti lantas kita harus panik. Ya, harus panik. Pak DPH dan Romo dengan penuh kesadaran menutup gereja ini dengan banyak pertimbangan. Setelah berdiskresi secara komunal, apa positif dan negatifnya, bagaimana harus dijaga perasaan umat, bagaimana harus dijaga psikologi umat, bukan hanya semata-mata secara medis, tetapi juga trauma-trauma yang pernah terjadi di paroki ini sejak COVID menghantam di paroki ini juga. Lalu yang kedua, selain tadi kita berjaga-jaga, tidak panik, apa yang harus kita lakukan? Tetap belajar dan bertumbuh di dalam iman. Sekalipun secara offline tidak ada perayaan Ekaristi, tapi di sini mungkin ada bruder, suster ya, karena mereka wajib ya dalam hukum kanonik, tetapi kita masih bisa mengikutinya secara daring. Saya menghimbau seluruh warga paroki Santo Thomas Rasul untuk tetap bertekun dalam perayaan Ekaristi secara streaming. Dan senantiasa mendoakan keluarga, saudara, kerabat. Mungkin sekarang ini Romo Bondi dan juga beberapa karyawan yang sedang terpapar untuk semoga segera pulih dan gereja bisa segera kembali buka untuk kita merayakan Ekaristi secara offline. Dan tentu saja harapannya mungkin kita menjadi salah seorang murid yang kemudian membangunkan Yesus dengan pertanyaan, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Tetapi Yesus berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Dan saat ini hal yang sama mungkin juga Tuhan Yesus katakan kepada kita, "Diam dan tenanglah." Masuk dalam keheningan hati, masuk dalam keheningan batin. Mensyukuri bahwa kita sampai saat ini masih boleh diberi kesehatan. Mensyukuri bahwa saat ini kita masih boleh mengikuti Ekaristi dalam keterbatasan. Diam, tenanglah. Kata-kata Yesus yang menghibur kita agar kita tidak senantiasa dalam keadaan panik. Tuhan memberkati. Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah
Saudara sekalian, besok hari Minggu, perayaan Ekaristi hari Minggu secara online, tidak ada lagi perayaan Ekaristi secara offline. Hari Sabtu pukul 4 dan hari Minggu pukul 8:30 pagi secara online. Perayaan Ekaristi hanya dibuka di aula sekolah Notre Dame secara offline pada pukul 11. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian senantiasa diberkati Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus. Syukur kepada Allah.